Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang Allah rahmati dimanapun berada, mari kita lanjutkan kajian kita tentang ilmu tauhid dari kitab Syarhu Al-Kharid Al-Bahiyah karangan Syekh Abdul Barakat Ahmad Ad-Dardir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati almarhum penulis buku ini yang merupakan salah satu ulama berpengaruh di Al-Azhar. Pada episode yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara ta'aluk sifat ilmu, sifat qudrah dan irada pada segala sesuatu. Kita lanjutkan bagaimana kaitannya atau ta'aluk sifat-sifat yang lain terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca kembali bait dari Al-Kharid Al-Bahiyah. Wazim bi anna sam'ahu wal basara ta'allaqa bi kulli mawjudin yura. Wazim, dan pastikanlah atau ingatlah, pastikanlah bi anna sam'ahu wal basara, bahwa sifat sama dan basar Allah Subhanahu wa taala ta'allaqa, dua-duanya terkait bi kulli mawjudin yura. Bi kulli mawjudin yura, dengan segala sesuatu yang nampak. Mari kita baca penjelasan dari bait ini. Wal qismu tsalis ma yata'allaqu bi jami'il mawjudat wa huwa sifatani aidan. Yang bagian yang kita tahu kan bahwa ta'aluk sifat itu ada 4 ya, ada yang tidak memiliki ta'aluk sifat hayat, ada yang memiliki ta'aluk hanya dengan yang mungkinat saja itu qudrah dan iradat, ada yang memiliki ta'aluk dengan wajib, mungkin dan mustahil yaitu sifat ilmu dan sifat kalam. Nah, sekarang bagaimana ta'aluk sifat sama dan basar? Yang ketiga itu adalah ta'aluknya itu adalah hanya dengan segala sesuatu yang maujud, yang betul-betul sudah ada itu. Nah, ini ta'aluknya sifat sama dan basar. Berbedanya dengan sifat ilmu dan sifat qudrah dan iradat. Ini terkait dengan segala sesuatu yang mewujudat. Jadi kalau misalnya yang iradah itu terkait dengan segala sesuatu yang dikhususkan dari sifat qudrat, dan qudrat iradat terkait dengan sesuatu yang mungkinan itu bisa boleh saat itu ada atau tidak ada. Nah, sifat sama dan basarnya lebih khusus lagi karena terkait dengan yang ada saja. Ma yata'allaqu bi jami'il mawjudat, yaitu sifat yang ta'alluqnya itu dengan segala sesuatu yang wujud, yang maujud, yang sudah ada. Wa huwa sifatani, yaitu dua sifat, aidan as-sam'u wal basar, sifat sama dan sifat basar. Jadi kita sering menerjemahkan sifat sama ini adalah mendengar, al-basar ini adalah melihat. Tentu saja mendengar dan melihatnya berbeda dengan apa yang kita lakukan dengan yang dilakukan oleh makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari penyerupaan makhluk, yang kita akan jelaskan seperti apa kira-kira sifat sama dan basar ini dan kaitannya dengan makhluk atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahi asyara biqaul wadzim ayyuhal mukallaf bi anna sam'ahu ta'ala, bahwa sifat sama Allah Subhanahu wa taala atau mendengar Allah Subhanahu wa taala, wal basara, demikian pula sifat basar Allah Subhanahu wa taala atau melihat, ta'allaqa, kedua-duanya terkait, ta'allaqa ma'an, kedua-duanya terkait secara bersama, ta'alluqan kisyaf, yaitu ta'alluqnya itu adalah inkisyaf, menyingkap segala sesuatu, bi kulli mawjudin yura, dengan segala sesuatu yang sudah terwujud, yura, itu sudah dan bisa nampak, terlihat, bil bina'il majhul ay yu'lam, segala sesuatu yang sudah diketahui, ay ma'lumun lahu ta'ala qadiman, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang dalam ilmunya Allah sejak zaman azali dia akan ada. Karena kadzatihi ta'ala wa sifatihi, ini seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dalam ilmunya tentang zatnya sendiri, kemudian juga tentang sifatnya, atau ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang hadis kazawatul makhluqin wa sifatihim, seperti Allah mengetahui ciptaan manusia dan lain segala macam dan segala sifat yang terkait dengan semua ciptaannya itu. Walin kisyaf bihima, nah ini catatannya, dan ketersingkapan zat Allah Subhanahu wa taala sifat sama dan basar ini, ya kan, yughayiru linkishaf bil ilmi, berbeda dengan inkisyaf dengan sifat ilmu. Kan kita juga tahu bahwa sifat ilmu itu juga inkisyaf. Wa kadzal inkisyaf bi kullin minhuma yughayir inkisyaf bil ukhra. Demikian pula
inkishaf menyingkap segala sesuatu yang mawjud ini, kemudian berbeda dengan inkishaf bikulin minhuma, antara sama dan basar. Antara inkishaf sama dan basar berbeda, antara inkishaf sama basar dan sifat ilmu pun berbeda. Wa muta'alliquhuma akhassu min muta'alliqil ilmi, di mana ta'alluq sifat sama dan basar ini akhassu. Nah, ini perbedaannya. Ta'alluq sifat sama dan basar ini akhassu, lebih khusus min muta'alliqil ilmi, dari ta'alluq sifat ilmu. Kalau al-inkishaf ini, ilmu al-inkishafnya itu sangat luas, sangat umum, ya kan? Fayasma'u wa yara. Nah, ini fayasma'u wa yara, Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihat az-zawat was sifat, setiap zat dan sifat. Jadi ini penjelasannya, Allah Subhanahu wa taala ini mendengar ya dengan sifat samanya itu wa basaruhu fasam'ahu, ini fayasma'u wa yara, Allah mendengar dan melihat az-zawat was sifat, segala zat dan segala sifat, kanat min qabilil aswat atau min ghairiha. Allah mengetahui, mendengar, melihat baik melalui suara atau tidak, sedangkan kita manusia mendengar sesuatu itu hanya dengan suara. Fasamahu wa basaruhu ta'ala, oleh sebab itu sifat sama dan basar Allah Subhanahu wa taala yukhalifani sam'ana wa basarana, berbeda dengan penglihatan dan pendengaran kita sebagai makhluk fi ta'alluq, dalam kaitannya dengan objek yang dilihat atau yang dengar. Di anna sam'ana, karena pendengaran kita innama yata'allaqu 'adatan bi ba'dil mawjudat, karena pendengaran kita, penglihatan kita itu secara umum biasanya terlihat dengan hanya yang ada dan bersifat fisik. Wahiyal aswat, yang terdiri dari suara, bisyarti adamil bu'di jiddan, dengan syarat tidak terlalu jauh maka kita bisa dengar. Wa barsaruna innama yata'allaqu 'adatan bi ba'dil mawjudat. Demikian pula juga penglihatan kita terkait dengan objek yang dilihat, sebagian wujud, wahyal azam, yaitu yang bersifat fisik, wa alwaniha, seperti warna dari objek tersebut, fi jihatin makhsusatin, yang ada pada tempat tertentu, ala wajhin makhsusin, dengan cara yang tertentu. Misalnya kita melihat gelas itu ada di mana tempatnya, di atas meja, di bawah meja, di dapur, dan lain-lainnya, ala wajhin makhsus, secara tentu, kama annahuma yukhalifani sam'ana wa basarana aidan fi dzat. Sifat sama dan basar Allah Subhanahu wa taala itu juga berbeda dengan sifat sama dan kita mendengar dan melihat fi dzati, dalam zat. Fahuma sifatani qadimatan. Jadi sifat sama dan basar ini adalah sifat yang qadim, qaimatani bi dzatihi ta'ala, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sam'una wa basaruna fahaditsani. Adapun penglihatan dan pendengaran kita dua-duanya adalah hadis, tidak qadim, qaimani bi mahallin makhsusin, di mana pendengaran dan penglihatan kita ini berada pada tempat yang khusus. Seperti fa basaruna qaimun bi insanil ain. Jadi sifat melihat kita itu hanya ada pada mata. Au huwa quwwatun muwadda'atun fil asabiyataini, di mana ini merupakan sebuah kekuatan yang Allah simpan di salah satu anggota tubuh kita. Demikian pula sifat mendengar kita terkait dengan kemampuan kita yang ada dalam anggota tubuh kita, dan semuanya hadis. Sedangkan sifat sama dan basar Allah Subhanahu wa taala tidak seperti sifat sama dan basar kita, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar dengan perantaraan sebuah alat dengan telinga dan segala macam. Munazzah Allah Subhanahu wa taala dari semua sifat itu. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat segala sesuatu yang baik yang ada dan tidak ada, dan ini menjadi hal yang perlu kita pahami dalam sifat sama dan basar. Terima kasih atas perhatian kaum muslimin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.